Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5. Kasus tersebut pun kini telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Lantas bagaimana rekam jejak Johnny G. Plate hingga akhirnya namanya menjadi tersangka? Johnny lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur pada 10 September 1956. Setelah lulus sebagai sarjana, Johnny lantas masuk ke dunia bisnis dan berkecimpung di bisnis alat-alat perkebunan. Bisnisnya pun sukses, lantaran saat itu sedang marak pembukaan lahan untuk perkebunan di Kalimantan dan Papua. Kemudian Johnny pun melebarkan sayap bisnisnya ke sektor transportasi. Setelah lama berkecimpung di dunia bisnis, Johnny lantas melirik dunia politik. Karir politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PKDI Jakarta. Lalu pada tahun 2013, Johnny pindah ke Partai Nasdem. Karena kinerjanya yang apik, karir politik Johnny pun terus naik dan diangkat oleh sang Ketua Umum Surya Paloh menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem 2017 hingga 2019. Setelah itu Johnny kemudian diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung sempat 3 kali memeriksa Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Pemeriksaan pertama sebagai saksi dilakukan pada 14 Februari 2023, sedangkan pemeriksaan kedua dilakukan pada 15 Maret 2023. Awal mula Johnny terseret dalam kasus ini terjadi setelah sang adik Gregorius Alek Plate diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas dari anggaran bakti. Uang yang diterima Alek mencapai 534 juta rupiah. Namun saat itu Kejagung masih belum bisa memberikan penjelasan lanjutan soal aliran dana bakti terhadap adik Johnny G. Plate itu, lantaran hal tersebut masih menjadi materi penyidikan.